تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat sempat, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga malam hari ini, petang hari ini kita bisa menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan semoga apa yang kita lakukan di petang hari ini akan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita yang akan menjadi bekal bagi kita kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua bisa menjadikan beliau sebagai uswah hasanah kita dalam kehidupan kita, untuk selamat dan bahagianya hidup kita di dunia hatta akhirah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki di bulan Sya'ban. Tanggal berapa ini Bapak Ibu? 5 Tanggal 6 bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan yang ke-8 dari penanggalan Hijriyah. Bulan ke-9-nya apa Bapak Ibu? Ramadan. Berarti kita sudah mendekati bulan Ramadan. Dalam hitungan hari lagi Bapak Ibu, kita sudah mulai masuk di bulan Ramadan. Oleh karena itulah maka para ulama itu ketika sudah mulai memasuki bulan Sya'ban ini, mereka berlomba-lomba untuk mulai melaksanakan amalan-amalan sholih seperti amalan-amalan sholih yang dituntunkan di bulan Ramadan. Oleh karena itulah maka ya kita sebagai orang awam harus meniru apa yang dilakukan oleh para alim ulama itu, yaitu kita mulai membiasakan melakukan amalan-amalan sholih yang amalan sholih itu memang disunahkan dilakukan di bulan Ramadan. Ya, seperti apa contohnya? Qiyamul. Jadi qiyamul lail, baik itu sholat lail maupun sholat tahajud. Ya. Bedain apa Bapak Ibu? Sholat lail dengan sholat tahajud itu bedain apa? Sholat lail itu sholat yang dikerjakan di waktu malam. Nah, tidak harus bangun dari tidur. Jadi misalnya ya, kita setelah sholat isya kemudian merasa badan kita ini capek banget. Kemudian kalau kita tidur itu kita perkirakan, wah ini nanti saya akan bangun akan syukur juga bisa sholat tahajud. Kemudian dia punya niat, nah, saya tidak mau ketinggalan yang mulai, maka didirikanlah sholat lain, yaitu sebelum tidurnya tersebut. Nah, kalau sholat tahajud itu memang disyaratkan harus tidur terlebih dahulu. Hanya tidur dulu, nanti bangun, kemudian menunaikan sholat tahajud. Nah, itu.
Terus supaya kita bisa bangun lebih awal untuk menunaikan sholat tahajud, makanya kita harus pasang cara. Caranya bagaimana ya? Tidurnya jangan terlalu malam. Habis isya itu kira-kira nonton film Ikatan Cinta di berarti jauh terlalu begini naik kamar gitu. Tapi saya sulit tidur, Pak. Sulit kalau tidur tidak malam. Biasanya orang-orang yang memang sudah terlalu sering begadang. Kalau sulit tidur itu apa obatnya? Biar gampang tidur. Kopi nopo bu obatnya. Nah, angel turunnya itu nopo. Para ulama menasihati kita, kalau sulit tidur, obatnya biar gampang itu adalah berpikir. Jadi berpikir, ojo hitung gendeng, kita hitung gendeng. Tapi berpikir membaca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Itu nanti dengan akan cepat tidur. Sama seperti kalau obat sudah bosan dengan makan apa? Tidak punya nafsu makan, bosan melihat makanan itu enggak nafsu. Obatnya apa? Puasa. Dilaparkan dulu, nanti pasti makan akan. Kalau orang lapar makan apapun pasti. Itu cara berpikirnya ulama seperti itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan Sya'ban ini, monggo kita semua sudah mulai membiasakan diri untuk qiyamul lail. Baik itu sholat lail maupun sholat tahajud. Nah, ini juga amalan yang sangat dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini disebut secara langsung oleh Allah sebagai ibadah nafilah. Di dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam ini dirikanlah sholat tahajud sebagai ibadah nafilah. Nafilah ini ya ada yang memaknai dengan ibadah tambahan. Kemudian Allah sampaikan keutamaan kalau ibadah itu dilaksanakan, yaitu apa? Orang yang melaksanakannya ini nanti akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang terpuji. Masya Allah. Jadi orang sholat tahajud ini dia akan mendapat kedudukan terpuji di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah terpuji di mata Allah, Allah akan mudah membuat seseorang itu untuk bisa terpuji juga di mata manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian cara melaksanakannya bagaimana ini? Kalau belum terbiasa, kalau sudah terbiasa ya mudah-mudah saja ya. Sudah terbiasa, terus biasa tangi seperti gambar menunaikan sholat tahajud tanpa harus pasang alarm, ini pasti dia akan bangun. Kalau sudah memasuki waktu yang biasa dia melakukan sholat tahajud, kemudian dia tunaikan sudah enak. Tapi bagi yang belum, ya maka harus mulai dari yang ringan. Ya, di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 20 Allah berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi ketika mulai sholat tahajud ini belum terbiasa dia, maka pilih bacaan yang ringan. Bacaan yang ringan itu apa? Ya surat-surat favorit kita semua. Dulu sama Ina, enggak apa-apa dengan
sudah itu lagi nggak apa. Nah baru kemudian sambil ya, menghafalkan surat yang agak panjang sedikit ya. Apa sing rada dawa iki? Abduha alam nasyara ya dihafalkan. Hari keempatnya sudah hafal. Nah yang dibaca surat itu agak panjang itu. Terus nah pelaksanaannya berapa rakaat? Apakah harus 8 rakaat? Apa 20 rakaat? Tidak. Di dalam hadis disebutkan sholatul lail mafna. Ya 2 rakaat dulu. Tambah lagi 2 rakaat. Karena tidak ada aturannya. Kalau sholat tahajud itu maksudnya nggak ada apa namanya seperti sholat tarawih itu kan harus 8 rakaat plus 3 witir atau 20 rakaat plus 3 witir ya. Nah, kalau sholat lain ya 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh, tambah seperti itu. Nah, kalau sudah 8 pertahankan di situ. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu amalan pertama yang harus mulai kita tunaikan di bulan Sya'ban ini, yaitu qiyamul lail, sholat lail atau sholat tahajud. Kemudian yang kedua, di bulan Sya'ban ini kita harus mulai start untuk tadarus Al-Quran. Jadi kita tadarus itu jangan menunggu malam 1 Ramadan. Mulai dari sekarang Al-Qurannya mulai dibersihkan, berdebu dah Al-Quran di rumah dicek tangannya ya. Dicek Al-Quran. Kemudian kita mulai buka Al-Quran itu, kita baca rutin tiap hari, tiap malam. Mulai dari awal juz Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Dimulai dari bulan Sya'ban. Sehingga nanti ketika sudah masuk di bulan Ramadan, maka kita sudah terbiasa membaca Al-Quran. Tinggal meneruskan kebiasaan ini dan sudah bisa menikmati karena masa-masa ujian di awalnya sudah terlewati. Jadi biasakan kita karena ketika di bulan Sya'ban ini, di bulan Ramadan sudah tinggal melanjutkan saja. Habis subuh baca Al-Quran, habis duhur, habis sholat asar, habis maghrib, habis isya dibaca. Insya Allah nanti akan kata. Tapi kalau membacanya mulai dari malam 1 Ramadan, ya kayaknya kita sanksi ya kalau berkatanya. Mungkin kalau dari bulan Sya'ban ini sudah dimulai, maka insya Allah ini kan berarti kan apa ya, kesempatan untuk khatamnya lebih lama. Tidak secepat ketika kita mulai masuk di bulan Ramadan. Walaupun ya di bulan Ramadan kita harus banyak-banyak baca Al-Quran sehingga bisa saja kita khatam dalam 3 hari 1 minggu itu. Tapi kalau kita sudah mulai latih ini dari bulan Sya'ban ini, maka bulan Ramadan insya Allah kita minimal akan khatam 1 kali. Kemudian yang selanjutnya perbanyak puasa. Jadi di dalam satu hadis ini kan diterangkan di situ. Dzalika syahrun yaqsulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan ini adalah bulan Sya'ban, sering dilalaikan oleh manusia. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Padahal ini bulan itu setiap kali seseorang melaksanakan amal soleh itu langsung akan diangkat, langsung akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'uhibba an yurfa'a amali. Maka aku sangat suka jika amalan-amalanku, kata Rasul, itu diangkat.
malaikat dilaporkan oleh malaikat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana shahid, dan di bulan Sya'ban ini aku melaksanakan puasa. Nah, jadi ya Rasul memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tapi ya tidak boleh puasa terus menerus selama 30 hari ya seperti bulan Ramadan. Tapi perbanyak. Misalnya yang biasanya Senin Kamis ya Senin Kamisnya ini dirutinkan. Yang biasanya Ayatul Bid ya Ayatul Bid. Yang biasanya Daud ya Daudnya dilaksanakan. Diperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian yang keempat, kita juga harus mulai memperbanyak sedekah di bulan Sya'ban. Nah, sedekahnya itu apa? Ya bisa sedekah harta, bisa sedekah tenaga, bisa sedekah ilmu, ataupun sedekah yang paling ringan yaitu basuka biwajhi akhika sedekah. Senyum itu ya bukan harus dimaknai dengan senyum secara fisik, tapi maknailah secara spiritual. Bersimpati kepada orang lain, peduli terhadap orang lain, memudahkan urusan orang lain, menggembirakan orang lain. Basuka ini sedekah. Mulai terutama sedekah harta. Jadi sedekah ini tidak harus diberikan menjelang hari raya semua. Kalau kita sudah hitung ini misalnya ya zakat misalnya, sudah dihitung dalam 1 tahun zakat yang harus saya keluarkan itu segini, maka boleh dibagi, diserahkan di bulan Sya'ban ini, sebagiannya diserahkan bisa juga di bulan Ramadan. Bahkan justru ini penting. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang bisa jadi ketika masuk di bulan Ramadan dia memilih untuk tidak bekerja atau memperingat pekerjaannya karena lebih memilih untuk mempertahankan puasa. Nah, ini kewajiban kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya ketika bulan Ramadan. Makanya tidak ada salahnya kita berzakat, infak, sedekah menjelang bulan Ramadan, sehingga kebutuhan-kebutuhannya ini selama bulan Ramadan terpenuhi, dia beribadahnya menjadi lebih tenang. Ini monggo Bapak Ibu sekalian ya. Tadi amalan-amalan tadi, insyaallah kalau kita sudah biasakan di bulan Sya'ban ini, maka di bulan Ramadan nanti, bulan yang penuh dengan pahala, bulan yang penuh dengan kemuliaan, dan bulan yang nanti di dalamnya adalah Lailatul Qadar, itu kita akan sudah terbiasa melakukan amalan-amalan ini, sehingga keutamaan bulan Sya'ban ini kita dapatkan, keutamaan Ramadan pun akan kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi pengantar ya, supaya kita termotivasi untuk mulai melakukan amalan sunnah ini sejak di bulan Ramadan, sejak di bulan Sya'ban. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra." Allah tidak memberikan 5 kepada seseorang kecuali Allah telah mempersiapkan 5 perkara yang lain. Jadi ada 5 perkara yang ketika itu ada pada diri seseorang, maka Allah telah siapkan 5 perkara yang mengiringinya. Apa itu? Yang pertama adalah la yu'tihi syukra illa wa qad a'adda lahu ziyadah. Dia tidak memberikan syukur kepadanya kecuali telah menyiapkan tambahan nikmat baginya.
Wala yu'tihi du'a illa wa qad a'adda lahul istijabah. Allah tidak memberikan doa kepadanya kecuali telah menyiapkan untuknya ijabah atau pengampunan. Wala yu'tihil istighfara illa wa qad a'adda lahu ghufran. Allah tidak memberikan kepadanya istighfar kecuali telah menyiapkan baginya ampunan. Wala yu'tihi taubata illa wa qad a'adda lahul qabul. Allah tidak memberikan untuknya taubat kecuali telah menyiapkan penerimaan taubat baginya. Wala yu'tihi shadaqata illa wa qad a'adda lahu. Dan dia Allah tidak memberikan kepadanya sedekah kecuali dia telah menyiapkan penerimaan sedekah itu. Nah, jadi dari hadis ini kita bisa tahu apabila kita melakukan 5 hal, maka Allah telah menyiapkan 5 hal. Yang pertama adalah jika kita bersyukur, maka Allah akan memberikan tambahan nikmat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kita berdoa, maka Allah akan mengabulkan doanya. Dan yang ketiga, jika kita beristighfar, maka Allah akan memberikan ampunan. Yang keempat, jika kita bertobat, maka Allah akan menerima taubat kita. Dan yang kelima, jika kita bersedekah, maka Allah akan memberikan pahala dan memberikan keutamaan dunia dan akhirat dengan sedekah kita tersebut. Itu 5 hal itu. Kita coba akan bahas satu-satu. Yang pertama tadi adalah kita dituntunkan oleh Allah untuk bersyukur. Karena dengan bersyukur itu akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini difirmankan oleh Allah di dalam Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmat untuk kalian. Nah, jadi bersyukur Bapak Ibu. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun itu, kita syukuri. Bagaimana caranya? Kita syukuri dengan hati kita. Kita yakini bahwa nikmat yang kita terima ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita syukuri dengan lisan kita, yaitu mengucap alhamdulillah. Kemudian setelah itu kita syukuri dengan amal perbuatan kita, yaitu dengan memanfaatkan nikmat itu dengan sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diberi mata yang sehat misalnya, ya maka kita harus syukuri dengan mengucap alhamdulillah dan dengan menggunakan mata kita ini sesuai dengan ketentuan Allah. Yaitu bagaimana? Ya kita tidak boleh melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi tangan yang sehat, maka kita syukuri alhamdulillah. Kemudian jangan sampai kita gunakan tangan kita ini untuk bekerja yang mana pekerjaan ini pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, maka hakikatnya kita sudah bersyukur. Dan kalau kita sudah bersyukur kepada Allah, maka pasti Allah akan menambahkan nikmat kita tersebut. Kapan ditambahkan? Ya, bisa dalam waktu yang dekat, ya, bisa
bisa dalam rentang beberapa waktu ke depan, atau bahkan Allah berikan nikmat kepada kita tanpa kita berharap akan diberikan nikmat tersebut. Jadi kadang kita itu ketika menjalani kehidupan ini ya tidak pernah minta kepada Allah. Misalnya bangun tidur itu kita tidak minta, ya Allah berilah saya kesehatan, ya Allah berilah saya rezeki yang cukup baik. Tapi walaupun tidak kita minta, tapi Allah berikan. Itulah maha kasih, maha sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang pertama, bahwa jika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan berikan tambahan nikmat untuk kita. Dikabulkan doa. Ini sebagaimana firman Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan untukmu. Nah, jadi ini berdoa. Kita sudah selalu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku mohon pertolongan. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu, maka ya, yang bisa kita mintai pertolongan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita berdoa kepada Allah. Bahkan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka ini adalah orang-orang yang sombong. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong itu. Malah justru nanti akan diberikan dalam Al-Quran itu siksa atau adab yang di neraka jahanam. Makanya kalau kita punya kebutuhan, kita punya harapan sekecil apapun, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan berdoa kepada Allah itu artinya kita sebetulnya sedang membuka pintu-pintu ya pengabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah diberikan rezeki, maka Allah pasti akan berikan rezeki kepada kita. Cuma bisa seketika itu, bisa dalam satu pekan ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Atau kalau misalnya kita tidak dapatkan di dunia, maka bisa jadi kita dapatkan di akhirat. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ini adalah manusia yang mulia, yang maksum, itu pun senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam banyak hadis beliau senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak hanya 1-2 macam, tapi banyak. Di antaranya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tabrani. Beliau pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu jiwa yang tenang. Tu'minu biliqa'ika, serta mengimankan terjadinya perjumpaan denganmu. Wa tarda biqada'ika, rela menerima keputusanmu. Wa taqna'u bi'ata'ika, dan qanaah kepada pemberian. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang manusia biasa, yang kadang masih sering melakukan kemaksiatan, dosa, itu ya harusnya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, yaitu jika kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doa kita. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah jika kita beristighfar kepada Allah, maka Allah akan berikan ampunan atas dosa-dosa kita. Ini sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Nuh, "Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Bacalah istighfar kepada Tuhan, sesungguhnya Dia Maha Pemberi ampun. Kita dituntutkan untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kita harus memohon ampun kepada Allah? Ya karena kita manusia tidak pernah terlepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Setiap kita pasti berdosa dan pasti pernah berbuat salah. Nah, kalau ini tidak kita sadari, maka akan bahaya Bapak. Dosa yang kecil-kecil yang kita lakukan tiap hari ini akan terus-menerus kita lakukan. Dan dari yang kecil-kecil ini nanti lama-kelamaan akan menjadi besar, banyak. Nah, kalau banyak, terus bagaimana? Ya bisa jadi amalan soleh kita ini akan kalah dengan dosa-dosa kecil yang kita lakukan terus-menerus setiap hari. Berbohong, kadang, ya. Kemudian khianat, curang dan sebagainya. Ini kan kadang tidak kita sadari sebagai satu kesalahan. Makanya kita harus banyak-banyak ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping dengan beristighfar ini dosa kesalahan kita akan diampuni oleh Allah, dengan beristighfar juga akan mendatangkan keutamaan untuk kita. Sebagaimana dalam kelanjutan ayat ini, yursilis sama alaikum, Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit. Hujan ini adalah lambang kebarokahan. Jadi akan diberikan keberkahan. Wa yumditkum bi amwalin, akan ditambahkan apa? Harta sebagai pemenuh kebutuhan hidupnya ketika di dunia. Wa bani, anak. Jadi dengan banyak-banyak beristighfar, maka insya Allah akan berikan anak, tambahkan anak. Ya karena anak ini adalah lambang dari kebahagiaan orang. Maka dengan banyak-banyak beristighfar ini, Allah akan berikan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan anak atau menambahkan anak. Ya karena ada bapak ibu teman saya anaknya cuma satu, pengen nambah anak lagi tidak jadi, sudah proses tapi tidak jadi terus, sudah program tidak jadi terus. Kemudian dia tahu ternyata ada rumus untuk bisa menambah anak ini dengan memperbanyak istri. Dan ini qadarullah, ya. Setelah beliau mengamalkan memperbanyak istighfar ini, setelah beberapa bulan kemudian istrinya hamil. Jadi ini janji Allah, ya. Orang yang perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, Allah tidak hanya berikan ampunan, tapi juga berikan harta benda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Juga Allah berikan apa? Tadi anak atau keturunan. Wa yaj'alullahu jannatin, Allah akan menjadikan kebun-kebunnya itu tumbuh lebat. Wa yaj'alullahu anhar, dan sungai-sungai ini akan mengalir dengan deras untuk menyuburkan tanah-tanah yang ada di sekitar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama
istighfar ini kita panjatkan pada saat waktu apa? Sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur ini perbanyaklah membaca istighfar. Waktu sahur itu tidak hanya ada di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Dengan pertanda apa? Sahur itu tidak. Tapi waktu sahur ini Allah telah tetapkan di semua malam itu ada waktu sahurnya, yaitu menjelang subuh. Jadi setelah kita sholat tahajud di sepertiga malam itu, kemudian menjelang subuh sekitar 1 jam, setengah jam, itu perbanyaklah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang keempat itu apabila kita bertobat maka akan diterima taubat kita. Ini dalam sebuah hadis Nabi SAW beliau bersabda, "Lau aqtaqtum hatta tablughu khatayakum as-samaa'a, thumma tubtum la taballahu 'alaikum." Lau aqtaqtum, andai kata kamu berbuat kesalahan, hatta tablughu khatayakum as-samaa'a, hingga kesalahanmu itu setinggi langit. Jadi ini Allah memberikan kemurahan kepada orang yang dia itu punya kesalahan dan kesalahannya ini sudah sangat-sangat besar. Kalau bisa dikatakan orang ini itu orang yang sebusuk-busuknya orang, kesalahannya setinggi. Kemudian kamu bertobat, la taballahu 'alaikum, niscaya Allah akan menerima tobat. Jadi Nabi Muhammad SAW ini mengatakan, jika kamu ini berbuat salah dan kesalahanmu ini sudah sangat banyak, sangat besar, sampai seperti tingginya langit, nah kalau kamu bertobat kepada Allah, niscaya Allah akan menerima tobat. Rasulullah mengatakan seperti itu. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Maktubun haulal arsy qabla an tukhlaqad dunya bi arba'ati alafi." Sebelum dunia diciptakan 4.000 tahun lagi, jadi 4.000 tahun sebelum diciptakannya dunia. Nah, ini telah tertulis di sekeliling ars. Wa inni la ghafarul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Sesungguhnya aku Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal sholih, kemudian ia mendapatkan petunjuk. Jadi ini memang sebagai penegasan bahwa Allah adalah Maha Pengampun. Setiap manusia pasti dia pernah berbuat salah, berbuat dosa. Kesalahan, dosa, kemaksiatan yang pernah dibuat seseorang, sebesar apapun itu, selama nyawa masih belum ke tenggorokan, ini maka tobatnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan pertaubatan. Nah, kemudian yang kelima, ini apabila kita bersedekah, maka Allah akan memberikan pahala yang banyak kepada kita. Kemudian Allah akan memberikan naungan saat yaumul hisab, dan kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, kullu mri'in fi dhilli shadaqati. Setiap orang ini berada di bawah naungan sedekah.
hatta yudho bainan nas, hingga hisab antara sesama manusia selesai. Jadi nanti yaumul hisab ini ya, manusia dikumpulkan di satu padang yang sangat luas, kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu. Dan orang-orang yang ketika hidup di dunianya ini gemar bersedekah, maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah dengan sedekahnya tersebut. Makanya semakin banyak sedekah yang diberikan, maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dalam sabdanya yang lain, Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "Ma min 'abdin tasaddaqa bi shadaqatin yabtaghi biha wajha Allah." Tidaklah seorang bersedekah dengan suatu sedekah semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa qala Allahu yaumal qiyamati, melainkan Allah berfirman pada hari kiamat nanti, "Abdi, wahai hambaku, rojaunani, kamu mengharapkan pahala. Falan ahkiroka, maka aku tidak akan merendahkan haram jasadaka alana. Aku mengharapkan neraka atas tubuhmu. Wadkhul min ayyi abwabal jannah di syirka, dan masuklah kamu ke surga dari pintu mana saja yang kamu suka." Ini hadirin sekalian, ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah yang kita berikan, baik itu sedekah harta, sedekah ilmu, sedekah kedudukan, sedekah tenaga, itu kelak akan menjadi naungan bagi kita ketika dia berhisab, dan juga akan menjadikan kita ini dimuliakan oleh Allah di hari akhir nanti, dengan dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdi, wahai hambaku, rojautan, kamu dulu bersedekah mengharapkan pahala, falan ahkiroka, aku tidak akan merendahkan haram jasadaka alana, aku mengharamkan neraka atas tubuh, jadi tidak akan dimasukkan ke dalam. Wadkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, bahkan orang yang telah bersedekah itu nanti akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk memilih pintu surga yang mana yang akan dimasuki. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi itulah ada 5 hal Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bisa melakukannya ketika kita hidup di dunia, maka kita akan mendapatkan banyak keutamaan dunia dan akhirat. Dunia kita menjadi dunia yang membahagiakan, akhirat kita juga akan menjadi akhirat yang membahagiakan, akhirat di mana kita telah akan bertempat tinggal di surga bersama-sama dengan orang-orang salih, bersama-sama dengan Rasulullah SAW, dan bisa berjumpa dengan Tuhan kita, Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah, maka marilah kita tanamkan yang pertama adalah sifat syukur. Syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, sekecil apapun itu, mulai dari yang nempel pada tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ataupun yang tidak nempel, harta, pekerjaan, istri, anak, kemudian ilmu, kedudukan, ini semua kita syukur. Kita ucap alhamdulillah
kita manfaatkan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita sudah selalu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah tidak berarti hanya kepada Allah. Memohon pertolongan hanya kepada Allah. Mari dalam setiap apapun, dimanapun, kapanpun, ketika kita butuh pertolongan, punya harapan, maka kita panjatkan doa kita kepada Allah semata. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Kemudian yang ketiga, monggo Bapak Ibu, yang namanya beristighfar ini saya kira tidak terlalu berat. Jadi mulai untuk banyak-banyak mengucap astagfirullah. Dengan mengucap seperti itu, maka kita akan tersadar bahwa kita ini adalah hamba Allah. Hamba Allah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai dosa yang kita lakukan ini menjadi apa? Menjadi penghambat kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kita punya dosa Bapak Ibu, itu maka kita tidak akan lulus jalan yang masuk ke surga. Sekalipun orang beriman itu nanti akan masuk ke surga semua, tapi dengan dosa kita bisa jadi kita akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka. Yang satu harinya di neraka itu sama seperti 1000 tahun hidup di dunia. Dan paling cepat seorang manusia berada di neraka itu adalah dalam waktu berapa? Dalam waktu 3 minggu, 21 hari. Itu berarti sama dengan 21.000 tahun. Ini lama sekali dalam hidupan manusia di dunia ini. Makanya ya kita usahakan ya dosa-dosa kecil kita hapus dengan beristighfar kepada Allah. Kita yang sudah terlanjur berbuat dosa besar, bagaimana? Dosa besar itu apa? Berbuat syirik, durhaka kepada orang tua, sumpah palsu, menuduh seseorang berbuat zina dan sebagainya, maka kita harus apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Benar-benar kita menghentikan perbuatan itu, kemudian kita menyesali, dan kemudian kita tidak mengulangi lagi, dan kita isi kegiatan hari-hari kita dengan beramal. Dan yang kelima ini yaitu kita mulai banyak-banyak bersedekah. Ya. Kalau tidak bisa dengan harta kita, maka kita punya tenaga kita sedekahkan. Membersihkan tempat ibadah, membantu orang yang membutuhkan bantuan. Waktu kita 24 jam masih sering kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Monggo kita sedekahkan waktu kita untuk hal yang bermanfaat bagi orang lain. Kedudukan kita itu kadang ya tidak sadar bahwa kita ini sebetulnya diberikan kedudukan jabatan, entah itu di masyarakat, entah itu di pekerjaan kita. Tapi kita tidak mau menjadikan kedudukan ini sebagai sedekah kita. Makanya apa yang bisa kita berikan ya, ketika kita menduduki jabatan tersebut ya. Nah ini penting sekali. Dan kalaupun itu sulit semua, maka ya, masih banyak ya, saudara-saudara kecil lain yang bisa kita minimal tadi tersenyum terhadap sesama kita, berempati, peduli, menggembirakan kepadanya. Ini insya Allah akan menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan jalan kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, itu ngaji enteng-entengan kita ya. Semoga dengan kajian kita pada malam hari ini akan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.